dengan bos narkoba. Oh, Ya, ada di situ ya. betul. Itu juga sama, malam-malam juga pada saat mereka bulan madu. Memang situasi waktu itu sangat mencekam ya. Mencekam, Artinya ya. memang saya membawa pasukan begitu banyak, luar dalam ya. Iya, betul. Sehingga suasananya memang mencekam. Waktu itu kan di hotel ya. Dia lagi honeymoon Ya, ya. ya sebagai petugas sih kami profesional aja ya. Artinya walaupun keadaan apapun itu tetap kita tidak boleh keluar dari prosedur gitu ya. Oke. Nah, itu Situasi harus kita kuasai terus saya gitu terus ya. ya. Sampurasun pemirsa di mana saja Anda berada. Masih bersama podcast KJB Be Creative or Lose. Edisi spesial kali ini nih bersama saya Din Fikram. Namun sebelumnya saya punya pantun. Kaki kanan Anda terasa kram, pijatan membuat tenang. Podcast bersama Din Fikram dengan tema kebenaran selalu menang. Oke. Dan di podcast kali ini edisi spesial saya membawa bintang tamu yang akan kami hadirkan di film Kilengser The Movie Cinta dan Perjuangan. Oke, yang pertama ada Bos Codot dan juga kedua ada Komandan Obay. Siap. Oke. Woi, selalu siap saja beliau ya karena memang komandan. Iya. Namun karena kita di masa pandemi kali ini kita selalu tetap memakai masker dengan 5 atau 5 ting itu tilu sekarang mah ya, memakai masker, mencuci tangan jangan lupa dan menjaga jarak. Namun karena kita sekarang berbicara dengan masa pakai masker, kita buka saja ya. Oke. Alah, alhamdulillah ya. Engap ya. Namun tetap terasa gantengnya ya. Oke, kali ini spesial dengan Din Fikram dan juga kedua bintang tamu kali ini. Ini kan namun sebelumnya saya akan bertanya dulu nih kepada kedua bintang tamu untuk ke depan dan juga flashback ke belakang atau behind the scene-nya. Gitu ya. Oke, nih pertama kita ke Bos Codot dulu nih. Ini saya agak riskan juga kok ada bos tapi codot gitu. Kalau di Sunda codot teh tukang naonnya. Tah eta pun tukang gitulah. Codot manuk. Itu mah beda, ada jadi codot. Oh, codot. Oh, ini codot ya. Oke. Beda. Oke. Baik, mungkin untuk Bos Codot nih sebelum berkecimpung di perfilman terutama di Kilengser The Movie, mungkin untuk Bos Codot kan karena tentunya ada atau prestasi sebelum menjadi aktor di Kilengser The Movie. Ya mungkin prestasi dan juga mungkin ya nama asli siapalah. Yang penting realitanya untuk Bos Codot nih sebelum ke Komandan Obay. Bagaimana? Sampurasun. Rampes. Sebelumnya perkenalkan, nama saya aslinya itu Dodi Kusnadi. Oh, Dodi. Bos Codot Dodi Kusnadi. Oke. Tapi di film itu pakai namanya Dodi Martin. Oh, Dodi Martin. Biar gaya sedikit. Oh, nama artis Dodi Martin. Ya. Kalau kesibukan sebelum ikut di film Cinta dan Perjuangan, betul, ikut juga main di film yang pertama itu Kuntilanak Merah. Oh, sempat ya, di film juga ya sebelum Merah, ya. Oke. Terus kalau kesehariannya saya sebetulnya di bidang penyewaan kostum. Sangat menarik sekali nih. Di kostumnya mungkin ya bermacam-macam ya. Di antaranya kostum apa saja nih? Spesialnya kemana? Kostum buat jaipongan. Oh, tapi di bidang seni ya, di bidang seni jaipongan terutama gitu ya. Nah, dengar Bos Codot ini, bukan Bos Codot ya. Dodi Martin ini karena belum Bos Codot belum nih ya. Belum. Dari Martin ini mempunyai seorang anak yang sangat ahli sekali dalam tari jaipong, karena tadi menyinggung ke sewa
Baju Jaipong. Nah ini ada korelasinya nggak ke sana nih? Agak ada korelasinya nggak nih? Jadi bercerita nih. Boleh karena kan kita untuk edukasi kepada para pemirsa untuk motivasi juga gitu ya. Bagaimana? Sebetulnya anak saya bukan satu, empat. Cuman yang berkecimpung di seni Jaipong satu. Yang paling kecil. Yang paling kecil, yang bungsu, yang bontot. Yang bungsu itu namanya Sonia Putri Nur Ilahi. Sonia Putri Nur Ilahi, oke. Jadi Sonia itu dia salah satu murid Yan Abuy di Sanggar Galaksi Nongo. Yang sudah ya mancanegara lah gitu ya, karena kan kemarin juga dengan Jaipong wayangnya itu sudah mendunia juga ya. Walaupun ditentang. Alhamdulillah. Okay. Dan ikut juga terlibat dalam Jaipongan wayang. Saya itu di situ terlibat penting sekali sebagai pengantar. Jadi saya itu ngantar anak ke sana. Masih gak sales itu diantar-antar artinya. Tapi ini orang tua yang mendukung. Tapi penting kan? Betul, paling penting karena kalau tidak diantar rek nepi kumaha meureunanya. Bau nate aya nu nyulik kok budakna geulis. Kalau anak saya alhamdulillah geulis-geulis, bapaknya ganteng begini. 4 semuanya cewek. Dua cowok, 2 cewek. Berarti ada saingan. Ada saingan karena pasti yang namanya anak pasti lebih ganteng, lebih muda gitu ya. Lebih muda iya, kalau lebih ganteng nanti saya lihat fotonya dulu. Oke, jadi yang berkecimpung di kesenian hanya yang paling kecil bungsu saja, itu Sonia Putri Nur Ilahi. Mungkin ada kegiatan di lain itu selain menyewakan baju atau apa? Kalau keseharian yang lebih utama kita memang disewa baju Jaipong. Tapi kadang di kuliner juga kita kalau memang ada senggang waktu kita kuliner bikin bacigor. Bacigor. Kalau bajigur kan yang diminum. Ini bacigor. Batu, cilok. Itu bacigor. Baso aci batagor. Baso aci batagor. Rada belet pisannya nyambung pisan. Oke, jadi itu di kuliner juga ya. Iya. Oke, jadi sampai sekarang masih di kuliner. Masih. Oke. Terima kasih nih sebelumnya kepada Bos Codot. Sebelum dilanjut nih, kita bergeser dulu kepada yang sangat ganteng begini. Ini dengan memakai kacamata hitam apakah tidak poek begitu? Sudah terbiasa. Sudah terbiasa. Di dalam poek-poek. Betul ya. Oke, ini kepada Komandan Obay nih. Sebelum masuk ke, saya dengar sebelum masuk ke film itu karena beliau adalah seorang agensi ya di bidang jasa gitu ya. Namun keseharian biar pemirsa tahu bahwa Komandan Obay itu kehidupan aslinya itu seperti apa. Gitu. Baik, siap. Terima kasih. Sebelumnya perkenalkan, saya asli bernama Muhammad Sobar Mabruron. Nama ini sangat berarti ya bagi saya. Betul. Apalagi yang kedua itu Sobar dan yang terakhir Mabruron. Artinya orang-orang yang sobar itu selalu bersama Allah atau Allah bersama orang-orang yang sobar. Amin. Dan yang ketiganya itu Mabruron. Yaitu di mana setiap doa ingin selalu didengar dan dikabulkan. Mabrur ya. Iya, mabrur. Betul. Wow, sangat islami sekali dan sangat bermakna karena orang tua membuat nama agar menjadi kenyataan. Amin. Gitu. Untuk kegiatan sehari-hari sebelum ke perfilman? Ya. Kegiatan saya sehari-hari, saya adalah wirausaha yang bergerak di bidang perdagangan umum. Iya, divisinya itu ada 3, yaitu distributor, biro jasa, dan juga jasa rental dan angkutan. Ternyata banyak bidang juga ya, multi ya. Betul. Di samping itu saya sehari-hari juga punya kegiatan yang sifatnya ya membantulah segala macam kemudahan untuk orang, ya segala macam. Oke. Lalu saya masuk di dunia perfilman sebagai aktor ya di sini. Sebenarnya sesuatu yang tidak sengaja ya. Secara tidak sengaja. Masuk. Pada waktu itu mungkin ini saya cerita ya dari awal dulu ya. Jangan terlalu panjang saja, jangan 3 hari 3 malam karena mungkin tidak cukup ya. Oke, mungkin karena 5 hari aja ya. Boleh lah. Kang Bay mungkin komandan bisa sedikit agak seperti itu ya, relax, kemudian agak maju sedikit biar tatap mukanya enak begitu. Oke.
Saya waktu itu pulang kerja ya. Betul. Pakaian masih biasa, berpakaian kantor. Waktu itu keponakan saya namanya Gita Parera. Gita Parera. Ya, Gita Parera. Oh, yang artis itu ya, Pak ya? Betul. Yang sekarang jadi artis gitu ya. Kalau dulu belum. Alhamdulillah Sama-sama sekarang. belum gitu ya. Iya, waktu itu belum, masih belajar lah gitu ya. Iya. Pada malam itu saya diminta atau saya menawarkan diri untuk mengantar kita, karena malam itu adalah film pertamanya Gita Parera. Oke. Di Sinema Rakata. Oh, jadi awal keberangkatan perfilmannya dari keponakan. Ya. Jalannya mungkin situ Jalannya ya. itu. Sama fungsinya dengan Bos Codot. Betul. Mengantar, Ya. membawa berkah. Betul. Padahal Iya. cuma sekali-kalinya saya mengantar. Tapi akhirnya terjun Betul. berkecimpung di perfilman. Ya. Nah, malam itu ternyata Om Aji ya. Waktu itu saya belum begitu Wijaya, kenal dengan Om Aji di Rakata Cinema. Lalu di dalam film tersebut membutuhkan salah satu figur Oke. yang ya dikatakan bapak-bapak lah gitu ya. Figur Dan waktu bapak. itu mungkin saya kelihatan bapak-bapak banget gitu. Memang, Ya. memang terlihat. Sekarang usia berapa? Saya 41 tahun. 40. Oh, tidak terlihat. Kelihatannya seperti 40,5 lah gitu kelihatannya. Yang setengahnya diskon. Nah, itu dia. Oke, jadi singkat cerita awalnya adalah dari keponakan. Keponakan. Alhamdulillah. Jadi Iya. berkecimpung terus sampai sekarang Ya, terus. lalu ditawarkan berlanjut. sama Om Aji Betul. ikut main film, dan malam itu juga langsung praktek syuting, tidak melalui casting dan lain sebagainya. Mantap, mantap. Karena memang sudah terdeteksi oleh sutradara. Karena kan kalau sutradara itu feelingnya sangat kuat. Iya. Oke, terima kasih Komandan Obay atau Sobari ya. Ya. Ya, panggilan di keseharian Sobari. Ya, aktor itu adalah Sobari. Oh, Sobari. Ya, oke, terima kasih. Oke, sekarang kita kembali ke Bos Codot nih. Nah, Bos Codot atau Dodi Martin. Nah, sekarang kita berarti langsung ke Bos Codot namanya. Karena di film Kilaiksa the Movie adalah berperan sebagai Bos Codot. Bos Codot. Nah, seperti apakah karakter dari Bos Codot tersebut? Apakah bagaimana? Karena di sini temanya agak sedikit ini juga gitu ya, sedikit mengandung arti yang sangat dalam sekali. Kebenaran selalu menang. Nah, apakah Anda menang? Tentunya harus kalah dulu. Ya, gimana nih peran dari Bos Codot? Yang pasti Bos Codot itu orang kaya ya. Oh, Bos Codot itu orang kaya. Orang kaya. Oh. Tapi agak-agak gimana ya? Ya beginilah, preman gitu. Oh, preman. Preman tapi orang kaya. Bukan preman nih, bukan. Bukan. Kalau itu pre-mandi. Libur mandinya sebentar Iya. ya. Oh, jadi orang kaya. Orang kaya. Kenapa disebut Bos Codot tuh? Jadi bosnya itu kan karena memang dia banyak duit, ceritanya betul. banyak duit. Disebut Codot ya karena karakternya dia kalau agak-agak urakan atau gimana, berpakaiannya juga seperti itu. Betul. Nah, itu. Di film itu menceritakan Bos Codot itu bekerja sama dengan salah seorang pengusaha bos juga punya perkebunan teh yang sangat di dalam filmnya cerita itu. Oke. Nah, itu mungkin gayung bersambut jadinya akhirnya menjadi partner atau bagaimana itu? Jadi begini, sebetulnya di ceritanya itu Bos Codot itu tertipu ya. Ya. Oke. Jadi antara Bos Codot kepada Juragan Engkos itu ada perantara. Perantara. Perantaranya itu yang kurang asamnya begitu ya. Oh, jadi tertipu juga. juga. Sampai Bos Engkos Juragan Engkos oke sarua cenah katipu iya, lebih gede gitu ya. Iya, itu mungkin nanti kita akan kupas lagi gitu ya. Iya. Karena kan Juragan Kosasih juga akan Juragan Engkos ya. Iya. Nanti juga akan kita panggil gitu. Oke, jadi
ceritanya adalah perannya sebagai bos codot. tetapi yang tertipu. Nah itu Gitu. dia. Iya. Tapi preman gitu ya. Iya preman ketipu gitu. Kamu kalau bukan preman, Berarti itu yang nipunya mantap surantap. Oke, jadi nah untuk lebih jelasnya mungkin tonton saja nanti ya. Oh iya. Di mana katanya akan Di ditayangkannya? bioskop kesayangan Anda. Oh, gitu. Pasti. Udah pastinya ya. Iya. Premiernya jangan lupa. Tonton juga. Tonton juga ya di Iya. CGV ya. Oke, beralih ke komandan nih. Siap. Komandan Obay. Ini berperan di film Killing the Movie sebagai komandan. Betul, Nah, komandan makanya polisi disebut ya. komandan polisi disebut komandan Obay. Iya. Iya. Nah, itu gimana? Peran di situ itu seperti apa? Apakah punya anak buah, anak buah atau anak bawang atau anak kucing atau anak gimana? Silakan. Ya, yang pertama saya ucapkan terima kasih ya. Sama-sama Ya, ya. setelah bergabung di KLJB ini adalah film yang paling mengesankan buat saya. Hai. Iya, apalagi saya masih Masih single? berperan ya. Oh, kira masih single. Saya berperan seperti film-film yang sebelumnya, Betul. yaitu di Rakata Cinema ada Serdadu 571, ada Tertular ya, dan lain sebagainya. Saya agak kurang hafal ya. Karena terlalu banyak. Iya, terlalu Ada banyak. mungkin sekitar Udah nggak terhitung mungkin ya. 1561 episode mungkin ya. Iya. Mantap sekali. Tetapi di film KLAJB ini yang paling berkesan adalah semakin banyaknya teman di sini ya. Oh, Ya, teman, jadi betul. baru kali ini saya main film dengan banyak pemain. Betul. Ya, itu luar biasa kalau ya. dilihat bisa dibilang seperti kolosal juga ya kalau Ya, kalau karena betul. banyak orang ya. Iya. Kemudian ada adegan fight juga. Betul. Gitu, Iya. ya. Nah, itu yang membuat saya terkesan sekali di Ya film mudah-mudahan ini. lah Iya. booming cenah cek orang Sunda. Amin, Cek amin, orang sekarang amin. mah ya. Iya. Kamu dipiralkeun mah we atau silakan mah. Nah, Gitu. jadi komandan ini bertindak di sana itu seperti apa nih? Nah, ini di dalam film tersebut itu kan mengkisahkan di lingkungan para seniman ya, Ya, di mana para seniman ini berangkat dari orang-orang biasa. Betul. Mereka ingin menggapai cita-citanya itu tiada lain dengan cara ya seni. Betul. Karena mereka yang punya itu dalam jiwa mereka adalah seni. Iya, karena pelaku seni ya. Tetapi Betul. dalam prosesnya ini yang kadang mereka itu bingung karena keterbatasan tersebut. Sehingga mereka melakukan hal-hal yang sifatnya pelanggaran hukum. Oh, gitu. jadi tokoh tersebut Ya. di senimannya itu agak sedikit lepas jalur begitu ya. Betul. Tujuannya baik, Ya. cuman di tengah jalan atau di perjalanannya agak prosesnya mungkin gitu ya. sebagai komandan tentunya bertindak sesuai dengan aturan. Saya terapkan di sini adalah keadilan. Oh, betul. Jadi memberikan pertama penegakan, yang kedua juga memberikan edukasi kepada masyarakat. Betul. Gitu ya. Artinya bahwa untuk menggapai sesuatu, menggapai cita-cita, Iya. itu harus tetap dengan proses yang baik. Yang baik. Supaya di dalam prosesnya itu juga mendapatkan kemudahan Oke. dari lingkungan atau orang-orang yang baik juga. Yang baik ya. Makanya kita temanya tepat sekali. Ya, Kebenaran selalu menang. betul. Dengan kebenaran ya tentu jalannya akan mulus Ya, gitu ya, dan juga betul. hasilnya juga akan maksimal. Ya. Dan cek orang religi mah berkah cenah. Ya, Itu penting nama gitu ya. Ya. Oke, jadi sebagai petugas yang tentunya menegakkan aturan, menegakkan kebenaran Ya. sesuai dengan koridornya Koridor. begitu ya di dalam film tersebut ya. Ya, betul. Oke, dan tentunya punya anak buah karena kan komandan. Betul. Nih, anak buahnya ada berapa nih? Wah, Tentunya banyak karakter. banyak karena saya bagi di situ mulai dari di lapangan ya, Iya. seperti para intel Betul. ya, karena ini di lingkungan para seniman sehingga jangan sampai menciptakan suasana yang bisa dikatakan menakutkan gitu ya. Oh, iya, Jadi iya, betul. berusaha untuk berkolaborasi dengan para seniman gitu ya. Bertindak di situ. Ya, anak buah saya itu saya arahkan untuk seperti itu supaya lebih humanis lah ke masyarakat. Oh, betul. Dengan seperti itu saya bersyukur akhirnya terungkap Kasusnya tersebut. Ya, termasuk di sini kan ada kejahatan-kejahatan yang memang didesain ya. Artinya Direkayasa. betul. Oh. Ya, jadi memang
terorganisir gitu ya. Terorganisir ya. Masif lah ya. Betul, karena di Wah. sini ada narkoba juga. Oh, narkoba gitu ya, juga. ada. Jadi pesan moral ke masyarakatnya jangan sampai memakai narkoba juga ya. Betul. Oh, Jadi di mantap sini ada sekali nih. penerapan ya penegakan hukum, Penegakan hukum. dan juga edukasi kepada masyarakat. Betul. Jangan dekati narkoba. Iya. Menggunakan saja dilarang, Iya. gitu ya. Artinya begini, mendekati saja dilarang, apalagi sampai mengedarkan. Betul. Oh, wah, itu bahaya. bahaya sekali Iya. karena ya narkoba adalah Ya. pembunuh ya. Iya, Pembunuh pelan-pelan. Iya. Bangsa yang dibunuhnya bahaya ini. Betul, generasi Ini muda ya. Generasi muda ternyata. Iya. Oke, terima kasih. Sekali lagi terima kasih untuk Bos Codot dan juga Komandan untuk berbagi dalam cerita Kilengser dan Mupi Cinta dan Perjuangan ini. Nah, tentunya di dalam proses nih, dalam bagi keduanya nih, dalam proses menjadikan film Kilengser dan Mupi ini dalam judul Cinta dan Perjuangan, tentunya ada kesan-kesan atau Harapan. adegan yang tidak terlupakan nih. Misalkan aya nu pikasirieun lah gitu atau ada yang nyungsep atau yang gimana gitu ya. Nah, ke Bos Codot dulu nih. Ada kan tentu ada take-nya gitu ya. Di scene persennya. Nah, berapa ada apa yang sangat berkesan, yang tidak terlupakan lah, menjadi pengalaman yang sangat berarti. Iya. Yang sampai saat ini selalu kalau ingat pasti tertawa itu ketika adegan kita ada adegan yang sama Linmas itu, Oh, di sama perkebunan itu. Linmas, Linmas Iya. yang 2 orang itu ya? Yang dua orang. Itu. Setiap inget dia pasti ketawa. Nah, gimana tuh ceritanya? Karena saya kayak yang serius lah ya. Bisingke pasti caritakeun tuluy ngabarakatapan teu ngeuna mending kena ayeuna seri. Mari kita seri berjamaah ya. Terus ya. Jadi begini. Jadi di adegan itu kan ceritanya ada kayak saya itu kan pergi lah gitu lari. Nah, Linmas itu kan ngejar. Nah, ternyata tikosewad What is the meaning tikosewad? jadi Linmasnya itu nggak sengaja tiba bet gitu lah, jatuh. Jadi gitu. tikosewad itu tisoledat kemudian jatuh ya. Gitu kan. Itu padahal di adegannya nggak ada jatuhnya, tapi karena tikosewad tadi jadi jatuh. Tapi dimasukkan dalam take itu enggak? Atau diulang? Diulang. Karena tidak ada dalam skripnya ya. Tidak ada. Iya. Ceritanya harusnya ngejar. Jadi malah tikosewad dulu. Jadi itu yang kalau kita terjemahkan tikosewad itu pada saat lari kemudian ada sesuatu menginjak kemudian jatuh. Diserele gitu. Hese tati tikosewad bahasa Indonesia teh gitu ya. Jadi itu yang sangat berkesan. Sampai saat ini kalau ngelihat wajah Linmas yang itu, saya pasti ketawa gitu, ingat. Kalau saya tidak, saya hayang ngababuk. Salah pikageleun. Ya mudah-mudahan kena ke masyarakat. Dan biasanya kalau dalam seni peran ya, kalau sudah masyarakat merasa gemes, merasa geuleuh, itu berarti sukses. Ini salah satu tong borobatur. Rekan oge ternyata merasa begitu. Saya aja kan waktu itu memang adegannya nggak boleh ketawa kan, bos lagi ngambek, tapi ketawa karena ngelihat tiba diulang lagi gitu. Itu ya. Oke, beralih sekarang ke Komandan. Komandan Obay, gimana? Kalau saya yang paling berkesan dan sampai sekarang bikin saya sering ketawa sendiri ya. Iya. Awas jangan. Kalau ketawa sendiri bahaya. Ajak. Mending ketawa berjamaah kata saya. Yaitu pada saat penggerebekan penjahat di Dui ya. Oh, Wadidui ya? Iya, Wadidui. Wadidui. Itu kan malam pertama ya. Itu saya terpaksa harus melakukan penggerebekan karena pertimbangan ya, gitu. Nah, jadi itu, malam pertama setelah dia malam menikah. Pertama, malam itu pokoknya bikin saya ketawa lah gitu ya. Gimana nih? Saya juga penasaran karena sudah menikah, kemudian malam pertama. Komandan ikut terlibat kan agak aneh. Mau ngapain gitu ya komandan ikut gitu. malam pertama? Hanya polisi rek ngador gitu. Ngiluan ngador atau gimana gitu. Ya memang satu sebagai petugas memang harus sifatnya segera ya. Apalagi tersangka sudah jelas dan kita juga bekerja sudah berdasarkan rencana. Oh, jadi Wadidui itu sebagai tersangka. Iya, betul. Karena memang sudah target gitu ya. TO ya? Ya, TO ya? Ya, target operasi TO, ya. Betul gitu.
Jadi karena berdasarkan itu saya terpaksa di bulan madu mereka saya lakukan penangkapan gitu. Penyergapan. Ya walaupun ini resiko ya, tapi itulah demi menegakkan hukum gitu ya. Iya. Dan yang kedua juga terjadi dengan bos narkoba. Oh ya, ada di situ ya. Betul, itu juga sama malam-malam juga pada saat mereka bulan madu. Oh jadi ini spesialis untuk ngagerbeg. Betul, nah itu jadi malam pertama. Bahaya ini. Jangan-jangan nanti seluruh dalam adegan situ ada yang nikah. Oh iya wah tukang gerbeg. Aduh, tapi tidak merasakan. Maksudnya merasakan gimana nih? Suasananya di situ bagaimana? Apakah mencekam atau pikasirian atau bagaimana? Karena ya tidak tergambar lah gitu ya kalau bagi masyarakat asli gitu ya. Itu pada saat menggerebek gitu bagaimana itu? Memang situasi waktu itu sangat mencekam ya. Artinya memang saya membawa pasukan begitu banyak, luar dalam ya. Iya, betul. Sehingga suasananya memang mencekam. Waktu itu kan di hotel ya, waktu penyergapan itu. Ya, karena dia lagi honeymoon ya. Ya sebagai petugas sih kami profesional aja ya. Artinya walaupun keadaan apapun itu tetap kita tidak boleh keluar dari prosedur gitu ya. Nah, situasi harus kita kuasai terus gitu ya. Itu pengalaman yang tidak bisa terlupakan ya. Karena adegan menggerebek orang yang sedang bulan madu. Bukan apa. Pasti penasaran nih penonton dan juga pemirsa ya. Nah sekarang nih di detik-detik proklamasi di detik-detik akhir acara nih kita menuju ke closing. Ini ada kesan dan pesan bagi masyarakat atau pemirsa dan juga di film Kilengser the Movie nih. Nah kesan bagi Bos Codot nih bagaimana? Apakah ada yang disampaikan misalkan apa gitu? Silakan. Begini, kalau saya bukan kesan dan kesan, mungkin ada sedikit harapan. Jadi film ini maksudnya begini, film ini jangan hanya berguna atau memberi manfaat keuntungan kepada para pemainnya saja dan kru gitu kan. Tapi kalau harapan saya lebih bisa bermanfaat untuk masyarakat. Itu harapannya. Untuk seniman untuk terutama. Budayawan gitu kan. Jadi di film itu nantinya masyarakat umum, seniman yang lain yang tidak ikut merasakan manfaatnya, atau setidaknya dengan adanya film ini seniman itu sedikit naik terangkat begitu ya. Dengan harapan adalah nanti pihak pemerintah yang ngalir gitu. Minimalnya meureun ngasponsori, kemudian job para seniman meureun bisa naik. Itu dia. Itu yang terutama ya. Terima kasih nih Bos Codot dan Komandan nih. Gimana nih untuk di film ini untuk ke depannya atau ke masyarakat bagaimana? Yang pertama pesan-pesan ya untuk masyarakat umum bahwa apapun profesi kita terutama di seniman KLJB ini kan yang tadi diceritakan itu ya, apapun yang akan kita gapai itu harus tetap melalui proses yang benar. Jangan melanggar hukum. Betul. Ya kan? Sesuai dengan judul kita ya. Dan juga bagi orang-orang yang merasa punya duit banyak gitu ya, jangan terlalu bersenang-senang dengan narkoba gitu kan. Betul. Karena bukan hanya merusak dirinya tapi juga merusak generasi muda. Generasi bangsa, generasi negara gitu. Untuk memberikan semangat untuk para seniman terutama di KLJB, tetap semangat, tetap berkarya, karena apapun itu karya suatu saat akan terbayar mahal. Mantap. Terima kasih Bos Codot dan juga Komandan ya. Ternyata sangat berkesan sekali ya. Sekali lagi pemirsa dimanapun Anda berada di podcast KLJB kali ini, tentunya tadi sudah disebut bahwa kedua tokoh ini adalah merupakan yang satu penegak kebenaran, kemudian yang satu adalah orang yang bisa dibilang kaya tapi preman gitunya. Tapi tetap kita harus bisa
menjaga koridornya, terutama untuk tetap menjaga kebenaran, karena sesuai dengan tema kebenaran selalu menang ya. Nah untuk itu kami ucapkan terima kasih kepada kedua bintang tamu kita nih yang luar biasa ya. Terima kasih, mudah-mudahan kita bisa berjumpa di lain waktu dan kesempatan. Amin. Dan tentunya jangan lupa tonton terus ya film Kilengsernya nantinya gitu ya, jangan lupa, dan juga tetap standby di podcast KLAJB tentunya. Oke, terima kasih. Edisi spesial kali ini saya Din Pikram untuk membawakan acara ini menggantikan sesuatu. Nanti pokoknya kita bahas siapa sih sesuatunya itu. Karena saya baru pertama kali ini makanya rada favorit, tapi dengan favorit merupakan keberkahan bagi saya dan seluruhnya tentunya. Terima kasih kepada seluruh yang pemirsa tentunya. Jangan lupa channel KLJB-nya, podcast KLJB-nya selalu di-like gitu ya. Eta we sapa nama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.